الذي نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kegiatan rutin kita pembinaan pegawai di lingkungan kantor Menteri Agama Kabupaten Kepulauan Anambas bisa terus secara rutin dan istiqomah kita jalankan setiap hari Jumat pagi. Berselawat kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pegawai sekalian, hari ini saya akan mengangkat sebuah tema. Tema ini hari-hari kita temui sebetulnya, dan banyak sekali hadis Nabi yang bercerita tentang ini. Karena apa yang kita bahas ini adalah sebagian dari tanda-tanda orang yang beriman. Saya akan angkat tema tentang malu. Malu adalah tanda orang yang beriman. Bapak dan Ibu sekalian, dalam surat dalam Al-Quran Allah ceritakan dalam surat 28 itu diceritakan sebuah kisah bagaimana Nabi Musa bertemu dengan Nabi Shu'aib, dan cara bertemu mereka itu melalui perantara anak gadisnya Nabi Shu'aib, karena kebetulan Nabi Musa waktu itu lari dari kejaran Fir'aun. Kemudian dia sampai ke satu daerah dan dia melihat ada perempuan yang lagi ngantri untuk mendapatkan air. Oleh Nabi Musa itu dibantu. Kemudian pada saat anak gadis ini pulang ke rumah, orang tuanya bertanya, kenapa cepat, tidak seperti biasa kamu pulang? Maka jawab anak gadis itu, saya tadi ada anak muda yang bantu ya, sehingga saya lebih cepat untuk menyelesaikan tugas-tugas mencari air. Maka apa kata Nabi Shu'aib? Kebetulan orang tuanya gadis dari Nabi Shu'aib, kalau begitu panggil aja dia ke rumah. Nah, ini Allah ceritakan dalam surah 28 ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada aku ihdahuma tamsi ala istihyai qalat inni abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasasa qala la takhaf tajawaz minal qaumiz zalimin. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan ke malu-maluan. Nah, ini di sini ada kata-kata ala istihyai. Dia datang berjalan ke malu-maluan. Nah, karena memang ciri khas wanita itu sesungguhnya dia orangnya pemalu. Dan saya kira semua wanita pada prinsipnya mempunyai sifat seperti ini. Tapi zaman sekarang ini banyak juga wanita yang tidak punya malu. Nah, jadi di sini ceritakan Nabi Shu'aib bagaimana dia mengutus anaknya, dan anaknya dengan malu-malu menyampaikan pesan Nabi Shu'aib kepada Nabi Musa. Waktu itu mereka belum tahu itu, bahwa mereka adalah nabi sesungguhnya. Kemudian datanglah kepada Nabi Musa salah seorang dari dua wanita itu berjalan ke malu-maluan. Ia berkata, sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap kebaikanmu, memberi minum ternak kami. Maka tak kala Musa mendatangi bapaknya, siapa bapaknya? Nabi Shu'aib ini, dan menceritakan kepadanya cerita mengenai dirinya. Artinya Nabi Musa bercerita
apa sebab dia bisa sampai ke daerah Syuaib ini atau Nabi Syuaib ini? Maka apa jawab Nabi Syuaib? Janganlah kamu takut, kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. Nah, di sini disebutkan istihyai, ada perempuan yang agak malu-malu dia atau kemalu-maluan menjumpai Nabi Syuaib. Nah, saudara sekalian, tahu tidak kita malu itu apa? Sifat udah jelas itu sifat. Tapi malu itu, para ahli mendefinisikan malu itu adalah sifat atau perasaan yang membentengi seseorang dari melakukan yang rendah atau yang kurang sopan. Jadi kalau ada mau perbuatan yang rendah, apa perbuatan yang rendah itu? Nah, orang dulu itu, coba orang-orang tua kita, kalau ada laki, ada perempuan, siapa yang dulu disuruh jalan? Laki di depan atau perempuan? Laki-laki. Kenapa? Ayu. Karena nanti umpama perempuan, apalagi naik tangga. Nah, nih kayak gini nih ya, naik tangga perempuan pula di atas. Apa kejadian kira-kira? Nah, apalagi pakai baju kurung kayak gini kan? Nah, maka dia suruh laki-laki duluan. Nah, inilah dia. Malu adalah perasaan yang membentengi seseorang dari melakukan yang rendah atau yang kurang sopan. Nah, ini yang dimaksud malu dalam agama itu. Jadi kalau dia melakukan hal-hal yang tidak sopan, maka dia merasa malu. Malu tidak melayani orang dengan baik, malu berkata-kata yang tidak sopan, malu melakukan perbuatan-perbuatan tercela, menipu, berbohong dan lain sebagainya. Itu sesungguhnya malu yang dimaksud di dalam Islam. Islam memerintahkan pemeluknya kepada pemeluknya memiliki sifat malu itu. Kenapa? Karena dapat meningkatkan akhlak seseorang menjadi tinggi. Maka orang yang punya rasa malu yang kuat ini, maka orang tersebut pasti akhlaknya tinggi. Kemudian orang yang tidak memiliki sifat malu, akhlaknya akan rendah dan tidak mampu mengendalikan nafsu. Coba kita lihat, ada orang yang merasa tidak apa-apa dia kalau dia katakan kalau dia perempuan pergi ke mall, pergi jalan-jalan keliling kampung naik motor, pergi belanja, tidak pakai jilbab, apalagi hanya pakai celana pendek kadang-kadang. Bagi kita yang laki-laki, apalagi yang sedikit punya akhlak, di depan kita pula benda itu tidak ditengok barang bagus, ditengok berdosa, bahaya. Nah ini, maka bantulah kami untuk menjaga pandangan. Kasihan ada yang istrinya baru melahirkan 40 hari belum apa-apa, ada yang istrinya lagi sakit, tidak bisa ngapa-ngapa, padahal baru dapat kan itu. Nah, kasihan kan? Nah ini, maka orang yang tidak memiliki sifat malu, akhlaknya akan rendah dan tidak mampu mengendalikan nafsunya. Maka hati-hati, karena malu ini adalah sifat yang penting sekali. Lalu apa yang membuat orang yang punya sifat malu dengan tidak punya sifat malu ini apabila dia berbuat? Maka orang yang memiliki sifat malu apabila melakukan kesalahan atau yang tidak patut bagi dirinya, dia akan menunjukkan penyesalan. Nah, jadi kalau di tempat kita ada budaya datang tepat waktu sebelum jam 7.30 kita sudah datang. Tidak peduli mau fingerprintnya hidup atau mati, tapi begitu time-nya datang, dia akan datang. Maka orang yang mempunyai sifat malu karena akhlaknya yang bagus, dia tidak akan mau datang terlambat. Karena kalau nanti datang terlambat, nanti malu sama atasan umpamanya kan, atau malu sama yang lain. Yang jelas dia akan malu kepada
Allah. Apalagi nih terkait dengan fingerprint, umpamanya sudahlah datangnya terlambat, kemudian dia ahli pula umpamanya mengolah-olah fingerprint itu. Nah, datang jam 8.30, dibuat juga jam 7.30. Nah, ini tak betul nih. Ini malu. Dia tidak malu kepada Allah, hanya ada malu kepada absen saja. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, itu salah satu ciri-ciri korupsi juga. Nah, karena datang tidak tepat waktu tapi dibuat tepat waktu. Apalagi kalau absennya manual. Untunglah pindah ke Hendra. Ya, absennya manual. Oh, absen kan dulu kita absennya manual kan. Datangnya hanya mungkin jam 8 datang tapi 7.30 juga karena masuknya 7.30. Itu tak betul, itu tak malu namanya itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi malu yang orang yang punya akhlak itu, orang yang punya malu itu, apabila dia melakukan kesalahan dia menyesal dan dia tidak akan mengulang perbuatan yang sama lagi ke depan nantinya. Selanjutnya, bagaimana pula orang yang tidak memiliki rasa malu? Orang yang tidak memiliki rasa malu, dia akan biasa saja ketika melakukan kesalahan dan dosa, meskipun banyak orang yang mengetahuinya. Hati-hati nih Bapak Ibu sekalian. Kalaulah sudah berbohong sekali, orang dah tahu dan kita ingatkan, besok bohong lagi, itu udah ada rasa malu lagi, karena dia udah biasa saja. Kalau orang sudah biasa melakukan pungli, nah ini kan dulu kan ada kasus nih di tempat-tempat kita, orang mau naik haji, mau tes haji, Anda nih mau tes apa mau lulus? Kalau mau tes, silakan aja tes, tapi kalau mau lulus, bayar 20 juta. Nah, itu umpamanya. Anda mau pindah, boleh pindah, tapi Anda harus pengertian. Kalau Anda sudah ada, taruh aja di situ. Bayar sekian, Anda baru bisa pindah. Anda menjadi pejabat, Anda harus bayar. Kalau Anda tidak akan bisa jadi pejabat. Anda mau mutasi dan segala macamnya. Ini orang yang tidak memiliki rasa malu lagi. Walaupun banyak orang yang tahu, selambu aja dia. Kenapa? Akhlak imannya tidak ada. Walaupun rajin sholat tahajud, walaupun omongannya, penceramahnya bagus, tapi kalau rasa malu, akhlak seperti ini, melakukan kesalahan mesti selambe saja, itu dipertanyakan keimanannya. Ini saudara-saudara sekalian, maka berhati-hatilah kita, jangan sampai kita tidak punya rasa malu ini. Karena orang yang tidak punya rasa malu, maka orang tersebut merasa biasa saja ketika dia melakukan kesalahan. Nah, seperti tadi, datang terlambat ya biasa, besok terlambat lagi ya biasa aja. Orang dah nyindir ya biasa aja. Nah, itu udah tak anu lagi. Nah, saudara sekalian, malu ini seperti tema kita tadi, itu adalah sebagian dari iman. Iman itu ada yang mengatakan 60 cabang, ada yang mengatakan 70 cabang. Situn wa sittin. Maka iman yang paling tinggi itulah iman yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian ada iman yang bawah juga, yang lebih bawah lagi, yaitu membuangkan sesuatu yang bisa menghalangi dalam perjalanan kita, yang mengganggu jalan, atau dalam bahasa agamanya wa tumitul adna anit thariq. Ada duri di jalan, atau nih jalan itu kita lihat tangga itu sepertinya ada air, lalu kita pel. Itu juga salah satu menghindari orang supaya jangan sampai ada yang jatuh. Itu sesungguhnya juga bagian dari iman. Nah, dan tanda-tanda iman yang lain juga adalah rasa malu. Wal haya'u su'batun minal iman. Malu itu adalah sebagian daripada iman. Nah, ini pentingnya iman, karena iman itu adalah pentingnya malu, karena malu adalah sebagian dari iman. Saudara-saudara sekalian, lalu iman ini perlu ditampilkan dalam segala hidup, dalam segala aktivitas kita. Nah, termasuk di dalamnya malu. Ini juga perlu kita tampilkan dalam segala hidup dan kehidupan kita. Karena dengan sifat malu ini, kita akan berusaha untuk menghindari dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Kalau kita bekerja, kita akan disiplin karena kita malu terlambat. Kalau kita pejabat,
Kita tidak mau korupsi. Kenapa? Malu kita kalau korupsi. Nah, coba kita lihat betapa banyak orang-orang yang kurang rasa malunya. Jadi pejabat masuk TV disanjung-sanjung, beginilah begitu, memberikan bantuan ini itu. Tapi coba, karena dia tidak malu, bansos COVID pun dia selewengkan, masuk TV juga habis itu. Tetapi masuk TV-nya tercela karena melakukan korupsi. Nah, ini yang mesti kita hindari. Karena orang yang memiliki rasa malu, maka dia akan menghindarkan diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela, termasuk dalam mencari harta dan juga dalam hal-hal yang lain. Kemudian orang yang tidak punya rasa malu ini juga dia akan terus melakukan perbuatan-perbuatan yang hina sampai nanti Allah akan membuat dia menjadi terhina lagi. Nah, ini banyak kita lihat orang-orang yang melakukan hal seperti itu. Dalam hadis yang cukup panjang, saya bacakan artinya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, berkata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah apabila hendak membinasakan seseorang, dia mencabut rasa malu dari orang itu. Jadi kalau kita tidak ada punya malu, itu bukan berarti Allah sayang sama kita. Allah dan mulai tidak suka dengan kita karena ingin membinasakan kita. Dia mencabut rasa malu dari orang itu. Apabila rasa malu sudah dicabut, maka tidak menjumpainya kecuali dibenci. Kemudian apabila tidak menjumpainya kecuali dibenci, dicabut darinya sifat amanah. Macam mana mau amanah lagi? Tidak ada malunya lagi kan itu. Nanti kalau dia banyak juga, saya juga mendengar stafnya diganggu, rumah tangga orang diganggu, kemudian apa-apa nanti dia tidak malu-malu lagi. Ada kejadian seperti itu. Kemudian apabila sifat amanah sudah dicabut, maka tidak akan didapati dirinya kecuali sebagai pengkhianat dan dikhianati. Kalau sudah jadi pengkhianat dan dikhianati, dicabutlah darinya rahmat. Kalau rahmat sudah dicabut darinya, tidak akan kamu dapati kecuali terkutuk yang mengutuk. Ingat, rahmat Allah akan cabut. Ingat, rasa bahagia, rasa tenang, rasa itu adalah salah satu bentuk rahmatnya Pak Ustaz ya? Rasa kasih sayang itu rahmat. Kalaulah jadi pimpinan di sebuah instansi, tidak ada rahmatnya lagi, tidak tenang kita kerja di kantor Pak. Pimpinan kita ngomongnya mengatakan, oh harus jujur, harus kata sopan, santun, dia korupsi juga. Macam mana zona integritas mau kita buat kalau tidak ada contoh dari pimpinan? Nah ini Bapak Ibu sekalian, rahmat akan dicabut. Maka di kantor tuh yang ini curiga dengan yang ini, yang ini curiga dengan yang ini. Kenapa? Karena takut nanti ada yang apa istilahnya laporan, nanti dilaporkan ke Jakarta lah apalah. Jadi semua, jangankan Facebook pun sampai akun-akun sosial pun apa namanya pegawai dicek semua. Ini jangan-jangan, ah gitu. Ini akibatnya nanti. Saudara sekalian, apabila terkutuk yang mengutuk sudah dicabut darinya, maka akhirnya dicabutlah ikatan keislamannya. Ini luar biasa. Maka hati-hati kita jangan sampai rasa malu kita hilang di dalam diri kita. Dari mana sumber rasa malu ini? Rasa malu itu ada rasa malu karena pembawaan. Jadi ini terlahir dari keluarga. Makanya dalam agama itu untuk mendidik anak menjadi anak yang soleh itu harus dimulai dari bibit bobot bebek ya kalau saya nggak salah itu. Dari kita memilih pasangan. Nah ini arahnya kepada yang belum ini. Kalau yang sudah, nggak usah cari lagi yang lain. Syukurilah apa yang sudah ada, ya. Nanti cari-cari lagi. Kemarin aku belum memenuhi kriteria itu, Pak Adela cari lagi sesuai kriteria yang sudah boleh, ya. Sayanya belum, saya nggak berani kan itu. Nah, ya. Jadi pertama dilihat apa? Cantiknya. Kedua, hartanya. Yang ketiga, keturunannya. Yang keempat karena
keimanannya. Ya, dan tapi kata Nabi, pilihlah dari yang 4 ini, maka yang lain akan ikut. Maka ibarat nilai, cantik 0, harta 0, keturunan 0, ditambah lagi agamanya yang bagus, keimanannya bagus, nilainya 1. Jadi berapa ya kalau ada angka 1 di depan, 3 0 di belakangnya? 1000 nilainya. Nah, yang belum, mudah-mudahan kalian dapat angka yang 1000 gitu ya. Amin. Mudah-mudahan dapat suami yang soleha. Ini nggak ada yang istri soleha lagi. Suami yang soleh. Nggak ada lagi, karena yang laki-laki udah pada selesai semua nih. Jangan ada yang ngaku-ngaku bujang lagi ya. Yang ada di ruangan ini. Saudara sekalian, kemudian rasa malu yang kedua itu diperoleh dari usaha. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengenal Allah, kedekatan kita sebagai hambanya, dan tentunya juga dengan kita menuntut ilmu, belajar agama. Tentu nanti akan timbul rasa malu, karena agama kita mengatur kehidupan kita ini banyak sekali, mulai dari bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, juga mengajar kita bagaimana sopan santun kepada orang tua, bahkan mengucapkan salam aja diatur. Contoh, mengucapkan salam yang kecil kepada yang besar, yang sedikit kepada yang banyak, yang di atas kendaraan kepada yang tidak di atas kendaraan, begitu seterusnya. Ini diatur. Masuk toilet juga diatur, etika di toilet juga diatur. Nah, itu dari mana kita tahu? Dari kita belajar. Inilah dia tata krama, sopan santun, bahasa kitanya disebut akhlak. Dan ini kita harus pelajari. Dari situlah akan timbul nanti rasa malu itu. Nah, saudara-saudara sekalian, ada lagi contoh yang lain umpamanya. Malu kita makan berdiri, malu kita minum berdiri. Dari mana kita dapat itu? Tentu contoh dari agama kita. Karena Nabi katakan, ayyasrabar rajulu qa'iman. Rasul melarang seseorang itu minum dalam keadaan berdiri. Maka kita malu, tidak enaklah, segan sama Allah, kita makannya dulu. Tapi sekarang jangankan di Indonesia, jangankan yang pesta rakyat biasa. Saya pernah menghadiri pejabat-pejabat kita di pusat, karena mungkin hotelnya kecil, orang datang ramai, makanan dihidangkan di sini, macam-macam makanan. Tapi jadi kursi tidak duduk susah. Ambil ini makanlah sambil tegak. Macam mana nih? Bukan hanya di Indonesia, saya pernah juga diundang seminar internasional masalah haji di Arab pada saat saya ditugas 2005. Di Arab pun di hotel Mekah kalau saya nggak salah hotelnya, itu pun makannya sambil tegak juga. Ini macam mana nih, sudah ada hadis begitu, kita dapat sih. Saudara-saudara sekalian, maka apa yang akan timbul dari rasa malu kalau kita punya rasa malu itu? Pertama, dalam bahasa agama disebut dengan iffah. Apa itu iffah? Iffah itu adalah kesucian diri kita. Maka kalau yang masih gadis dia malu ketemu dengan orang yang bukan mahramnya, malu bonceng-boncengan berdua, malu di satu tempat yang nanti menimbulkan fitnah, nah maka dia insya Allah akan terjaga. Malu membuka auratnya, malu makan berdiri dan lain sebagainya. Makan dulu di kampung-kampung itu yang namanya perempuan, apalagi anak gadis, itu banyak pantang larangnya. Nah, kalau sudah ingin tahu bagaimana dulu, cinta dulu dan sekarang, cobalah pernah dengar lagu Cinta Dulu dan Sekarang? Bagaimana dulu orang-orang tua di zaman orang-orang tua kita itu mau ketemu saja dia tak berani, kecuali pada saat menjelang akad nikahnya. Kalau udah jalan nampak aja atap rumah orang itu udah senang hatinya, bahagia ya. Kalau sekarang mau udah dibawa dia kemana-mana, ada masuk angin kadang-kadang kan itu, tak jadi juga nikah kadang habis itu. Maka hati-hati. Nah, ini malu akan menjadi iffah. Iffah itu apa? Akan membuat diri kita menjadi suci.
karena menjaga kesucian diri kita. Kemudian orang yang malu ini akan timbul sifat wafa namanya. Apa sifat wafa itu? Orang itu akan selalu menepati janji. Karena janji itu pada hakikatnya dia berjanji mungkin kepada manusia, tapi hakikatnya dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kalau melafazkan janji ini. Kemarin saya pernah lihat sebuah video, nengok anak perempuan posting gitu kan, umurnya sudah mungkin separuh baya. Dalam bahasa kampung tertentu dia sampaikan, dulu saya kenal dengan seorang laki-laki, waktu itu dia mau pergi merantau katanya. Oh, kemudian dia janji, "Dek, tunggu abang sampai pulang baru kita nikah nanti." "Iyalah bang, aku tunggu bertahun-tahun katanya. Sekali 6-7 tahun habis itu dia baru balik, dah bawa anak satu, bawa bini pula katanya. Aku udah nunggu-nunggu sampai perawan tua aku nih katanya kan itu. Ini gara-gara janji. Maka jangan mudah berjanji, karena janji itu berkali-kali terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji nanti mau jadikan ini, jadikan itu. Ingat, karena apa yang kita rencanakan itu semua tidak akan bisa terwujud kecuali atas izin Allah Subhanahu. Maka kalau ada kita mengatakan satu, jangan lupa katakan insya Allah. Kemudian orang yang punya rasa malu ini buahnya akan siddiq. Apa itu siddiq? Dia akan berkata benar, ya kan? Karena nggak mau jadi orang munafik dia. Kenapa? Karena kalau dia bohong, bukan hanya malu kepada manusia, tapi juga malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, kemudian yang terakhir saya ingin mengajak kita memberitahukan pada kita ada 3 rasa malu yang perlu melekat pada diri kita. Nah, ini siapapun kita, 3 rasa ini perlu ada dalam diri kita. Yang pertama, malulah kepada diri sendiri ketika sedikit melakukan amal soleh kepada Allah dan kebaikan untuk umat dibandingkan orang lain. Karena itu dengan malu seperti ini akan mendorong kita untuk meningkatkan kuantitas amal soleh dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat orang itu rajin ke masjid, orang itu sholat malam, orang itu ngajinya bagus, orang itu masih kecil anaknya tapi anaknya sudah bisa itu, malu kita. Maka ini akan membuat kita semakin rajin. Pernah nggak lihat Hafiz Indonesia di RCTI? Pernah kan? Apa yang kalian rasakan lihat anak kecil ngajinya bagus, hafiznya sampai 30 juz? Ada nggak rasa malu dalam diri kita? Pasti kan? Kita malu, aduh anak itu kecil. Ada lagi yang kadang-kadang anak itu cacat, tapi dia mampu menghafal Al-Quran dengan baik. Bagaimana kita yang sehat seperti ini? Nah, karena itu kalau rasa itu kita sudah punya, maka kalau kita punya anak, kita bertekad anak kita usahakan bisa minimal sama seperti anak yang kita lihat itu. Itu adalah rasa malu pertama. Merasa diri kita sedikit melakukan amal soleh dibandingkan orang lain, dan ini membuat kita semakin termotivasi untuk melakukan yang baik. Yang kedua, malu kepada manusia. Ini juga perlu. Karena dengan malu kepada manusia dapat mengendalikan diri kita agar tidak melanggar ajaran agama. Tapi yang seperti ini, kalaupun ada pahala kecil aja nih, maka seperti Ustadz Mardanis, ya dikit-dikit macam saya, ini harus punya rasa gitu juga. Apalagi kita yang nggak pernah ceramah, yang pernah khatib, ya kan? Apalagi pernah masuk TV, pernah apa? Ini kita harus punya rasa seperti itu. Karena orang udah kenal, oh itu Ustadz Mardanis kan, mau pakai baju apa aja dia, mau pakai songkok apa pun dia, mau di Pinang nggak mau di mana, kalau ada kita pernah masuk TV dan pernah apa, orang kan tahu itu Ustadz Mardanis kan. Ustadz atau Somad aja pokoknya, semacam apapun gaya nampak. Kalau orang seperti itu melakukan hal-hal yang tidak baik, maka akan cepat menyebar. Apalagi banyak orang-orang yang tidak suka kepada kita, info-info yang tidak baik itu akan cepat menyebar. Nah, ini rasa malu dengan sesama manusia ini kita juga perlu memiliki hal itu. Paling tidak ada kontrol sosial. Apa dampaknya? Kalau anak saya umpamanya, anak seorang kepala kementerian, anaknya kok kayak begitu. Nah, ini perlu ditanamkan di dalam diri kita
ditanamkan kepada anak-anak kita. Nah, mama ini orang kemenak nak, tolonglah auratnya ditutup umpamanya. Ini saudara sekalian. Kemudian yang ketiga, malu yang paling hebat itu adalah malu kepada Allah. Karena malu kepada Allah ini dapat membawa kebahagiaan hidup. Orang yang malu kepada Allah, dia tidak akan mau melakukan kesalahan dan meninggalkan kewajiban, karena dia tahu Allah pasti melihat dan mengetahui apa yang dia lakukan. Inilah yang penting saudara sekalian. Dalam bahasa agama, dalam hadis Arba'in juga dikatakan, inilah yang disebut dengan ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau mengabdi kepada Allah, engkau menyembah kepada Allah seolah-olah kamu lihat Allah itu. Tapi kalau Allah tidak melihat, kalau kita tidak melihat Allah, maka yakin pasti Allah melihat kita. Karena Allah itu punya CCTV yang luar biasa, lebih hebat dari CCTV kita lagi. Ada dalam Al-Quran katakan Allah lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Allah itu punya malaikat yang mencatat segala perbuatan baik dan burukmu. Pasti apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kemudian Allah juga dia punya ada chip yang diletakkan di diri kita, dan ini nanti akan dikeluarkan pada saat itu. Tidak ada lagi mulut yang berbicara. Kenapa? Karena orang pengacara, mohon maaf, mungkin seperti dulu pengacara Soeharto itu ada Juan Felix Tampu Bolon, ya kan? Kalian mungkin belum lahir pada zaman itu. Nah, itu luar biasa kalau dia bicara, dia bisa membela. Zaman sekarang banyak lagi yang seperti itu, pengacara hebat itu, dia bisa memutarbalikkan fakta. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar, bahkan tidak mendapat hukuman. Nah, maka pada saatnya nanti Allah katakan dalam surah Yasin, al-yawma naftimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti mulut kita akan ditutup, kemudian tangan kita akan jadi saksi, mata kita jadi saksi, kaki kita juga akan jadi saksi terhadap apa yang kita lakukan. Ini dalam lagunya yang diciptakan oleh Taufik Ismail, yang dinyanyikan oleh Chrisye. Apa katanya? Akan datang masa, katanya kan? Nah, nanti mulut kita akan dikunci, kaki, tangan semua akan menjadi saksi. Nah, ini saudara sekalian, maka besar harapan saya kiranya kita semua mempunyai sifat malu ini. Malu kalau kita datang terlambat, malu kalau anak kita melakukan hal yang tidak baik, malu kalau kita sholat bolong-bolong dan lain sebagainya. Karena rasa malu ini akan mendorong kita untuk berbuat yang lebih baik lagi, memberikan yang terbaik lagi. Nah, makanya kita juga melihat kepada orang lain. Kalau kemenang lain bisa berbuat yang lebih, kita juga harus malu. Kenapa orang itu bisa, saya nggak bisa? Nah, itu juga perlu ada semangat seperti itu yang ada dalam diri kita. Maka dalam zona integritas, wilayah bersih dari korupsi, wilayah bersih, wilayah birokrasi bersih melayani, itu daerah lain sudah banyak yang mereka bisa seperti itu. Kita pun wajib bisa. Nah, besok hari Senin saya minta kepada semuanya untuk menyampaikan apa yang menjadi tugas pokoknya, disebut dengan SOP. Ini untuk persiapan kita, karena 2022 nanti kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Anambas wajib sudah ZI, UWBK, WWBK. Jadi mungkin selama ini kita udah tahu nih, kayak di bagian PTSP udah tahu tugasnya. Nanti orang datang, diperiksa berkasnya, kemudian di checklist, kemudian diberitahu yang lengkap, yang belum, kemudian proses berapa hari, itu sudah tahu kita tugas. Tapi apakah secara standar operasional prosedur tidak terbuat atau belum? Ini belum tahu. Nah, kemudian di pendis umpamanya untuk izin TPQ atau rumah tahfiz ada proses-proses persyaratannya. Apakah sudah kita buat SOP-nya atau belum?
Nah, orang lain mereka sudah bikin dan mereka sudah mendapatkan ZI WBK ini. Kita 2022 sesuai dengan target yang boleh ambil, kita harus bisa juga. Insya Allah, saya yakin you can. If you think you can. Apabila Anda pikir bisa, Anda pasti bisa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.